Tuh. Kedua, sum'ah. Nah, kurang apa lagi kalau nggak kelihatan. Baik, perhatikan baik-baik. Riyanya bukan sekedar riya karena ada kalimatnya. Ar-riya'u bil a'mal. Riya dalam beramal soleh. Riya dalam beramal soleh. Fokus baik-baik, lihat baik-baik. Pertama, apa itu riya? Riya adalah keinginan untuk dilihat, diperhatikan oleh selain Allah. Dengar, kalau riya ingin dilihat. Jelas ya? Makanya dari kata ro'a itu melihat. Penglihatannya disebut dengan ru'yah. Ya. Nanti dekat-dekat Ramadan kan suka ru'yah ya. Ru'yatul hilal, ru'yah. Itu seakar dengan ro'a. Kalau ru'yah itu positif. Kalau negatif turunkan harakatnya jadi kasrah. Jadi riya'un, itu jadi negatif. Ya. Insya Allah tahun ini, insya Allah Ramadan dan Syawal kita akan sama se-Indonesia. Insya Allah tidak akan berbeda. Kalau menggunakan petunjuk Quran dan Sunnah. Ya insya Allah tahun 1439 Hijrah ini akan bersamaan sama persis di Indonesia Ramadannya dan Syawalnya. Pada saat awal Ramadannya, ketinggian hilalnya itu masih di bawah ufuk. Minus 0 derajat, 2 menit, ya, 5 detik kurang lebih. Kemudian untuk Syawalnya posisi sudah plus 7 derajat. Jadi nanti insya Allah ya Ramadan akan sama karena masih di bawah ufuk awal Ramadannya dan Syawalnya pun akan sama insya Allah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun ini akan tanggal berapa Ramadannya? Bukan Allah alam, 1 Ramadan. Ya, Ramadan dimulai 1 Ramadan ya, 1439 Hijrah. Karena itu akan sama insya Allah se-Indonesia ya. Baik bersamaan dengan nanti kita lihat nanti di bulan Mei ya. Ya, kalau saya tidak keliru hari Kamis, Selasanya ijtima', Rabunya digenapkan bulan Sya'ban, Kamisnya baru mulai kemudian puasa ya. Baik, lanjutkan dulu ke sini nanti dekat-dekat puasa saya terangkan ilmunya insyaallah. Kalau masih hidup ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Riya keinginan untuk dilihat, diperhatikan dalam beramal saleh oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sum'ah keinginan untuk didengar saat beramal saleh oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat baik-baik, lihat konsep dasarnya. Saya ingin Anda pahami betul konsep dasarnya. Dalam ibadah itu, setiap yang kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal namanya. Amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ amal. Jamaknya disebut dengan a'mal. A'mal. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. A'mal. Nah, jadi kalau Anda mengerjakan aktivitas disebut dengan amal. Jamaknya a'mal. Nah, amal ini ada 2. Bisa amal soleh, bisa amal salah. Amal soleh disebut dengan amalun salih. Quran surah 103 jamaknya solihat. Wal as innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihat. Amal salah disebut dengan sayyi'un. Jamaknya sayyi'at. Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi ada amal saleh, ada amal salah. Nah, lihat baik-baik. Kaidah amal berubah jadi saleh disebut amal saleh. Salah satunya jika amal itu dikerjakan hanya ingin dipersaksikan dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda mengerjakan misal, maaf, salatnya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, ke masjidnya karena Allah, maka amalannya berubah kemudian dari amalan biasa jadi amal saleh. Sifat amal salehnya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8 paling kiri sebelah atas, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in dari 42 hadis ditempatkan nomor hadis urutan yang kedua. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki, mal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja, seakan-akan engkau merasakan selalu diperhatikan oleh Allah. Kalaupun tak mampu melihatnya, maka yakini Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita ibadah itu seharusnya ihsan. Salatnya merasa dilihat Allah.
Baca Quran karena Allah. Puasa karena Allah. Makan amal soleh bukan? Halo? Halo? Belum tentu. Tapi kalau makan Anda merasa diperhatikan Allah, dilakukan karena Allah, berubah jadi amal apa? Amal soleh. Makanya orang-orang yang minumnya amal soleh, karena dia merasa dilihat Allah, maka tangannya tidak akan menyentuh minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil dia ingin amal soleh, tapi minumannya salah, itu mustahil. Anda kalau pekerjaannya ingin jadi amal soleh, maka Anda harus lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja merasa dilihat Allah. Jadi kalau Anda kerja merasa dilihat Allah, Anda nggak akan curang. Dan Anda nggak akan pernah menempuh pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu gambarannya. Kalau rumah tangga ingin soleh, merasa dilihat Allah. Makanya ketika di rumah tangga ada hal yang dilarang oleh Allah, Anda akan jauhkan dari rumah tangga Anda. Ini Allah nggak suka, keluarkan dari rumah kita. Ini Allah nggak suka, perbaiki sikap kita. Itu amal soleh. Bayangkan kalau setiap Anda mengerjakan amalan demikian, berapa pahala yang Anda kumpulkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata Anda beramal soleh, lisan Anda beramal soleh, telinga Anda beramal soleh, kaki Anda beramal soleh. Pertanyaan saya, dari sepanjang Anda hidup sampai dengan sekarang, berapa kali Anda mengerjakan amal soleh dengan tubuh Anda? Coba cek. Katanya pengen masuk surga. Dan kunci surga pertama bukan cuma iman. Karena surga ketika disebutkan pertama kali di Quran, itu menyandingkan iman dengan amal soleh. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar pada orang-orang beriman. Apa cukup beriman? Tidak. Wa plus imannya membantu dia untuk mengerjakan وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, amal soleh. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Pada orang beriman dan pelaku amal soleh berpeluang mendapat kabar gembira masuk surga dia. Ada orang belum meninggal, sudah diberikan kabar gembira, Anda akan masuk surga. Padahal Anda belum meninggal. Lihat kalimat Qur'annya, wabashiril, berikan kabar gembira, bashir, kasih kabar gembira. Jadi ada orang masih hidup dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anda akan masuk surga. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa orang ini? Syaratnya dua. Jadi kalau Anda ingin dapat kabar gembira dengan surga, mau masuk surga? Yang mau boleh angkat tangan. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Bukan hanya mau Allah tawarkan jaminan surga pada Anda sebelum Anda wafat. Bahkan jadi kabar gembira. Apa syaratnya? Cuma dua. Satu, perhatikan. Beriman kepada Allah. Amanu. Amanu. Dua, wa'amilus salihat. Kuatkan iman, buktikan iman dengan mengerjakan amal saleh. Sebab iman itu bukan hanya masalah fikiran, iman masalah hati. Dan setiap yang ada di hati butuh pembuktian. Cinta itu masalah hati, bukan cuma masalah akal. Setiap orang yang merasakan cinta butuh pembuktian. Jadi kalau Anda seorang laki-laki mencintai perempuan, Anda mesti buktikan. Seorang akhwat dicintai oleh seorang ikhwan, butuh pembuktian. Dan pembuktian dalam hal cinta itu diatur dengan syariat. Apa buktinya? Pernikahan. Iman juga begitu. Dia diukir di amal soleh, bukan dengan amal salah. Nah, kapan amalan itu jadi amal soleh? Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saat Anda ingin mengerjakan itu, setan akan datang menggoda Anda untuk mengalihkan perhatian Anda dari amal soleh jadi amal salah. Apa yang digunakan oleh setan? Diinfokanlah oleh Al-Quran. Ini pekerjaan setan yang membelokkan Anda dari amal soleh menjadi salah. Bagaimana cara dia membelokkan Anda? Saking sayangnya Allah kepada kita, mudah bagi Allah menutup ini. Hanya saking inginnya Allah hambanya soleh, diturunkan, dibocorkan rahasia setan. Dibocorkan oleh Allah. Nih, dia masuk lewat dua hal salah satunya. Satu riya, dua sum'ah. Yang harusnya dilakukan karena Allah, setan goda kepada kita. Lihat. Satu riya. Ini dia. Kalau Allah tidak sayang pada kita, nggak akan disampaikan rahasia ini. Tapi saking sayangnya Allah pada kita, semua hamba Allah mesti masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang tidak masuk surga, bukan karena Allah nggak mau masukkan dia ke surga, dianya yang nggak mau masuk surga. Sini lihat. Contoh. Salat amal soleh bukan? Salat amal soleh bukan? Baik, tapi ada salat yang disebut oleh Al-Quran menjadi amal salah karena riya. Harusnya salat dilakukan karena Allah, tapi kemudian saat dia akan sholat, muncullah setan menggoda dia menggunakan sifat riya. Apa pembuktiannya?
Buka Quran surah Al-Ma'un. Surah keberapa? Perhatikan. Buka Quran surah Al-Ma'un ayat yang ke-6. Saya bacakan dari awal. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Dzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil shallin. 5 ayat 6-nya. Salatihim sahun. Teruskan. Alladzina hum yura'un. Lihat. Salat amal soleh. Tapi tiba-tiba saat akan mengerjakan amal soleh, digoda oleh setan, jadi celaka dia. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Ada orang yang salat tapi celaka. Apalagi awas, cara membacanya harus benar. Gak usah salat ya. Salat kenapa? Celaka. Masya Allah. Bukan maksud ayat itu, yang salat ada yang celaka, apalagi yang gak salat. Tapi apakah semua orang salat celaka? Tidak. Awas, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dia dari amal soleh salatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, yang motivasi salatnya ria, karena ingin dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa selain Allah? Makhluk. Karena Allah Khalik. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khalik, saya Khalik kata Allah. Selain Khalik itu Anda makhluk, saya makhluk, ini makhluk, benda makhluk, makhluk. Jadi setiap hal selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Manusia makhluk bukan? Teman Anda makhluk bukan? Pimpinan Anda makhluk bukan? Pasangan Anda makhluk bukan? Tetangga Anda makhluk bukan? Ada yang ke masjid bukan karena Allah, tapi ingin membuktikan pada tetangganya. Teman saya ke masjid, saya pun ke masjid. Emang dia aja yang bisa taklim, saya juga bisa. Saya tunjukkan pada dia. Masya Allah. Tuh, belum tahu dia kalau saya ada di kajian ini. Masya Allah. Tiba-tiba, ceklik. Kirimkan ke sana. Ayo teman, kapan lagi kita mendapat hidayah Allah? Hidayah di bawah-bawah. Ria.